Kali ini kita mau sharing tentang pengalaman orang Indonesia yang ada di Finlandia dalam menjalankan puasa Ramadan di tahun 2020 ini yang bertepatan dengan musim semi dan mendekat musim summer ya. Jadi apa aja suka dukanya dan tantangannya, juga sharing tentang kehidupan dia di Finlandia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 2020. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya berdoa semoga teman-teman dapat menjalankan puasanya dengan lancar, secara hikmah dan seksama, meskipun dengan keadaan yang sekarang ini yaitu COVID-19 pandemik, di mana teman-teman harus stay di rumah aja dan tidak dapat menjalankan rutinitas dan aktivitas berpuasa seperti puasa-puasa sebelumnya, seperti buka bareng, ngabuburit bareng, sahur on the road, sahur bareng dan lain-lain, dan seperti tarawih di masjid besar dan lain-lain. Sebelum saya mau bercerita tentang pengalaman saya berpuasa di Finland, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Anissa Rantanen dan saya tinggal di Finland sejak tahun 2014. Asli saya dari Lampung dan saya tinggal di pesisir kota Tampere, yaitu Ulojärvi. Sebelum saya berbicara tentang pengalaman berpuasa saya mau disclaimer dulu, yaitu saya bukan muslim yang sangat taat seperti teman-teman muslim lainnya. Jadi jikalau ada pengalaman muslim saya, maksudnya pengalaman berpuasa saya atau cara-cara saya berpuasa di Finland yang tidak sesuai dengan yang teman-teman jalankan, mohon tidak dijadikan ini sebagai alat untuk berkomentar negatif. Jadi komentar yang positif-positif di sini. Kalaupun ada tips dan saran untuk saya pribadi, mohon disampaikan dengan secara positif di komen di bawah. Komen yang banyak ya. Pengalaman berpuasa saya pertama kali di tahun 2016, karena di tahun 2015 itu saya masih nifas, dan di tahun 2014 itu saya pindahnya setelah lebaran. Di tahun 2016 itu saya puasanya masih belang betong, dan saya ngikutin jadwal Mekah yang dimana bukanya itu sekitar jam 7 malam atau sebelum jam 7 malam. Puasanya masih belang betong karena saya masih menyusui. Saya menyusui sampai usia anak saya 3 tahun, itu pun karena saya hamil. Jadi ya kadang saya puasa setengah hari, kadang saya puasa full, dan kadang saya sama sekali nggak puasa. Ya yang penting kan ada niat setidaknya. Pengalaman puasa selanjutnya di tahun 2017 itu sudah mulai enakan dan tetap ngikutin jadwal Mekah, karena banyak teman-teman saya juga yang tinggal di Finlandia yang muslim juga ngikutin jadwal Mekah, karena kalau ngikutin jadwal Finland itu terlalu lama. Puasanya juga sama, masih belang betong, kadang puasa, kadang enggak, kadang setengah hari, kadang full gitu. Pengalaman puasa selanjutnya di tahun 2018 juga sama, masih ngikutin jadwal Mekah. Terus di tahun 2018 tahun 2018 saya nggak puasa. Itu saya lagi hamil, dan hamil saya itu sangat dalam keadaan yang sangat buruk, karena saya bisa muntah itu lebih dari 7 kali. Jadi setiap saya keluar rumah dingin, muntah, masuk ke dalam rumah muntah, masuk ke dalam bis muntah, keluar dari bis muntah, masuk ke tempat kerja muntah, keluar dari tempat kerja muntah. Ya pokoknya begitulah. Pokoknya begitu changing air langsung muntah. Itu sampai pernah diinfus juga selama hamil itu. Dan itu berlangsung sampai 1 hari setelah saya melahirkan. Dan itu hamilnya selama 10 bulan. Well, itu bukan bagian dari cerita berpuasa. Puasa di tahun 2019 saya sama sekali tidak puasa juga karena operasi. Saya pada saat itu habis operasi, jadi saya tidak bisa berpuasa. Operasinya memang operasi lambung, dan meskipun tidak puasa pun ketika saya telat makan 5 jam itu saya langsung sakit, bergelepak, keringat dingin, dan kayak gini nih, ngegibrik shaking.
terus dibawa ambulans langsung dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain ditransfer. Ya itu benar-benar karena memang saran dari dokter itu saya harus minum setiap 30 menit atau setiap jam, dan saya harus makan itu setiap 3 jam. Jadi saya harus minum banyak protein dan harus minum banyak vitamin, karena setelah operasi itu badan saya tidak bisa absorb makanan seperti sedia kala. Di tahun ini alhamdulillah saya sudah mulai sehat seperti sedia kala, walaupun saya harus tetap mengkonsumsi protein dan vitamin seumur hidup saya, karena itu memang seumur hidup. Tapi sudah tidak terlalu sensitif perutnya, jadi saya bisa mensiasati dengan cara saya sendiri, yaitu dengan minum vitamin di malam hari, minum protein di malam hari, dan banyak minum air di malam hari. Puasa pertama saya melakukan kesalahan, yaitu saya tidak banyak-banyak minum air ketika saya belum tidur. Jadi saya dehidrasi kayak keleyang-keleyang, dan saya pun saat itu mencoba untuk ngikutin jadwal Finlandia yang dimana sampai jam 21.16. Pengalaman yang sangat menarik dan sangat challenging, karena pada hari itu pun saya masak segabrek buat jualan. Karena saya kadang-kadang saya jualan di sini, jualan makanan Indonesia sama teman-teman saya. Tantangannya untuk berpuasa saya itu tenggorokan kering dan dehidrasi. Lapar saya nggak lapar sama sekali, karena saya punya banyak lemak di perut saya yang berlapis-lapis, itu sama sekali nggak lapar. Haus karena di sini nggak panas juga sama sekali nggak haus. Maksudnya haus yang dahaga seperti teman-teman di negara yang panas ya, kayak di Indonesia deh contohnya. Itu hausnya itu harus dahaga banget kan. Terus kalau ngeliat TV ada iklan Marzan, iklan sirup atau apa segala macam, itu langsung Di sini nggak ada tantangan seperti itu. Tantangannya yaitu kering, karena di sini itu tekanan udara atau mungkin moisture-nya itu beda sama di Indonesia. Di Indonesia itu lembab, di sini itu kering sekali. Bahkan di musim dingin itu bisa keluar darah dari hidung, dan keluar darah dari sela-sela sini kalau terlalu kering ya. Jadi keringnya itu yang benar-benar bikin tantangan. Tipsnya, cara saya mensiasatinya itu saya berbicara sedikit, tidak banyak berbicara. Jadi ininya tuh nggak terlalu kering gitu. Kemudian saya siasati sebelum tidur saya minum air yang banyak, dan saya tidak sahur dengan makanan, karena kalau saya sahur makanan saya tidak ada waktu lagi untuk minum air. Jadi karena saya harus 90 gram ya, jadi saya harus minum ini sebanyak 3 malam. Jadi malam-malam itu saya minum ini, berbuka saya minum ini, terus waktu sahur saya minum ini, jadi 3. Nggak makan nasi, nggak makan apa-apa, karena ini sudah benar-benar mengenyangkan. Kalau saya makan nasi itu waktu buka puasa terus sambil nonton TV gitu, jadi makan lagi hampir setiap jam saya makan. Dan minum ya pasti ya itulah pengalamannya teman-teman. Tapi ya puasanya juga sekarang udah nggak mau nyoba lagi yang puasa Finland, karena benar-benar waktu itu saya hampir pingsan. Jadi saya ngikutin sekarang waktu untuk yang Mekah. Dan seperti biasa saya menjalankannya semampunya. Jadi kalau saya mampu hanya untuk setengah hari, saya setengah hari. Walaupun banyak yang ngejek, katanya itu mah memang niatnya nggak puasa. Bukan yang nggak niat puasa, memang kadang kondisi badan saya ya gitu. Kalau saya terlalu capek, tiba-tiba kayak agak pusing-pusing gitu, daripada saya pingsan, saya mendingan ambil air putih, minum, udah buka puasa. Jadi kadang saya puasa sampai sehari penuh, sampai sore. Dan kadang saya puasa cuma setengah hari, dan kadang sampai asar, atau pokoknya sekuatnya aja. Terima kasih teman-teman. Saya harap dari pengalaman saya ini bisa diambil tips-tipsnya, seperti banyak minum dan lain-lain. Tapi yang tidak berkenan atau tidak bagus jangan ditiru. Jangan lupa di subscribe channel ini, dan di like, iklannya jangan di skip. Dan kalau bisa di share ke teman-teman yang lain. Komen yang banyak, yang positif ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini tentang sharing orang Indonesia yang ada di Finlandia. Jadi semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan gambaran ke teman-teman gimana sih puasa Ramadan atau selama bulan Ramadan di Finlandia. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat menjalankan ibadah.